oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Reza Ahmad Zahid LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Haim Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur, sekaligus kasuwun barokah doa takdimul majelis. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai wekdal sopangenan kasumanggaaken. Ini kami tidak gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat para rawuh. Tapi kalau saya dengarkan cara jawab salamnya malam ini sudah jam 3:30. Bisa dilanjut? Saya minta jawab salamnya yang semangat. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras. Insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, yang belum punya jodoh, muga-muga ndang oleh jodoh. Yang sudah punya jodoh, jawab salamnya masih semangat. Saya doakan semoga jodohnya tambah. Bu, tambah ngapa mboten? Tambah ngapa mboten? Maksud kula muga-muga tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya tambah, tambah rumah, tambah sawah, tambah mama. Siapa tadi yang keperucut omong amin? Alhamdulillah berarti tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kok malah santri-santri putri yang jawabnya paling keras. Apa rata-rata pada jumlah-jumlah fisabilillah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bihadhihi ni'mah walladzi ajma'ana fi hadhihi al-haflah al-mubarakah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izzah, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, kepada beliau yang saya muliakan, Kiai Mahfud, Kiai Hasbullah, Kiai Ghazali Syafi'i, Kiai Tarmizi Tohar, Kiai Nurdin, kiai-kiai yang lainnya, mohon izin, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena saking banyaknya para kiai yang rawuh di majelis ini. Kalau saya sebut satu persatu sampai subuh ini nanti nyebut namanya kiai. Kepada pejabat pemerintah yang kita muliakan bersama-sama, Bapak AKBP Purnawirawan Haji Asmar, Bupati yang menjadi bukti bahwasanya santri ternyata bisa menjadi seorang bupati. Tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, amanah, istiqomah. Kalau saya berani mendoakan semoga kapan-kapan jadi presiden. Kalau enggak tahun-tahun dekat, tahun-tahun depan kita doakan semoga jadi presiden tahun 2250. Ini artinya kita doakan semoga beliau umur panjang. Mohon izin Pak Bupati. Segenap para jajaran pemerintah, TNI, Polri maupun sipil,
Bapak Ketua DPRD yang saya muliakan, Pak Fauzi Hasan, mohon izin ada di atas panjenengan, ngapunten Pak Fauzi, dan juga segenap para jajaran dewan yang saya muliakan, para wali santri, para ibu nyai, para santri, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebut oleh Pak Kiai Fadil, saya katanya kaget masuk ke tanah Rangsang, tapi sebenarnya saya malah menikmati, saya malah justru merasa bangga, alhamdulillah bisa bersilaturahmi bersama dengan masyarakat Rangsang. Kata satu pepatah, kata satu pantun mengatakan, nasi tumpeng sambelnya terasi. Cakep. Nikmatnya buat kita terngiang. Tambah lagi nasi uduk, minumnya segar air degan. Ngaji bareng, tak terasa sampai malam di tanah Rangsang. Buat hati jadi tergiur karena orangnya cantik dan tampan. Lanjut. Tanah Rangsang, tanah istimewa, pemandangan indah mempesona dan penuh dengan berkah. Tenang rasanya bersama mereka karena masyarakatnya selalu tersenyum mereka. Shallallahu alaihi Muhammad. Niatan awal saya hadir di majelis ini tiada lain, yang pertama adalah karena ingin sambung silaturahmi dengan panjenengan semuanya. Saya dari tadi mikir, ini enaknya pakai bahasa apa? Jawa, Bugis, atau Melayu, Madura, Jepang, Cina. Pak Bupati tadi membocorkan di sini itu ada 9 suku bangsa berbeda-beda, tapi masih dalam satu kerukunan yang luar biasa. Tidak ada, ini adalah satu bukti bahwasannya Bhinneka Tunggal Ika berjaya di tanah Rangsang, di Kepulauan Meranti. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon izin, saya nanti pakai bahasa campur-campur, campur aduk, gaduh-gaduh, kadang Jawa, kadang yo Indonesia, kadang Jawa, kadang yo Melayu. Entah kemana saya akan melayu. Masya Allah, rahmatnya Allah insya Allah turun di malam hari ini. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika nama seorang saleh disebut dalam satu majelis, ketika nama seorang wali disebut dalam satu majelis, maka rahmatnya Allah pasti akan turun kepada kita. Berapa banyak nama para masyayikh yang disebut di majelis ini? Yakin, seyakin-yakinnya Allah akan memberikan rahmat kepada kita, dan semua masyayikh pasti mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Barokah silaturahmi ini ada datang yang jauh dari Pekanbaru, ada yang dari Handayani, Ibu Nyai Maksudi, ada yang dari kepulauan selain dari Rangsang, macam-macam, semuanya berkumpul di majelis ini. Saya doakan semoga umurnya tambah berkah, semoga silaturahminya berkah. Amin. Rasulullah mengatakan bahwasannya orang kalau sering-sering bersilaturahmi, insya Allah umurnya akan dipanjangkan, umurnya pasti akan diberi berkah. Rasulullah pernah menceritakan bahwasannya kana rajulun wa qad baqiya min umrihi salah satu ayyam fayasilah rahimahu fazadahullah umruhu fasara umruhu salasina sanah.
Dulu di zaman Bani Israel ada seorang umurnya dilihat di dalam catatan Lauhil Mahfuz tinggal 3 hari. Umurnya tinggal 3 hari. Tapi kemudian dia sambung silaturahmi dengan saudaranya, sambung silaturahmi dengan tetangganya, sambung silaturahmi. Yang terjadi, Allah menambahkan umurnya. Yang awalnya tinggal 3 hari, kemudian ditambah jadi 30 tahun lamanya. Sebaliknya, ada seorang laki-laki kana umruhu salasina sanah. Orang laki-laki umurnya masih ada 30 tahun, tapi kemudian fakoti arahimahu, dia memutus hubungan silaturahmi sama tetangganya. Dia bilang, wes gak usah tonggo-tonggoan, kakean tonggo, kakean sing jaluk utangan. Sama teman-temannya dia bilang, wes gak usah konco-koncoan, kakean konco, kakean permasalahan. Aku tak urip dewe, ngadeg dewe, sok lek mati tak berangkat nang kuburan dewe. Saya pengen hidup sendirian, pokoknya you and me and sampai di sini. Apa yang terjadi pemirsa ketika dia memutus hubungan silaturahmi, umurnya yang awalnya 30 tahun dipotong oleh Allah maktul, akhirnya tinggal 3 hari. Fa ba'da salasati ayyam, setelah 3 hari fahuwa isden. Kita berharap yang hadir di sini tambah umur, tambah umur. Yang semestinya ada janjian sama malaikat Israel malam hari ini, insya Allah pengambilan nyawanya dipending sampai pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Yang semestinya malam hari ini umur 70 tahun mati, saya doakan semoga tambah jadi 80 tahun. Yang 80 saya doakan semoga jadi 90. Yang 90 insya Allah jadi 100. Yang 100 semoga jadi 110. Terus kapan mati nih sampean? Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya, sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu selalu kita sebut. Kita mau ngapain saja pasti kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan pasti mengucapkan, kita mau minum selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum membaca Alhamdulillah. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada 2 namanya Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari satu suku kata, yaitu Rahimah. Arti daripada Rahimah itu adalah kasih sayang. Maka siapapun orang yang selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi dia tidak cinta dan kasih sayang kepada sesama, maka dia adalah seorang muslim yang bukan sejati. Dia selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi sukanya malah berantem, perang sama teman-temannya, maka dia bukan sesungguhnya seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu hadis qudsi, in kuntum turiduna rahmati farhamu khalqi. Kalau kalian ingin mendapatkan rahmat dariku, maka kamu harus kasih sayang sama saudara-saudara kamu. Kamu harus cinta sama saudara-saudara kamu. Kalau kamu ingin mendapatkan rahmatku, maka kamu harus kasih sayang bersama dengan sesama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad, pernah berkata kepada sahabatnya begini, ya ashabi, la yadkhulul jannah illa rahim. Tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah kecuali orang-orang yang punya rasa kasih sayang. Kemudian sahabat Nabi ada yang bilang,
Ya Rasulullah, kulluna rahim. Kami semua ini adalah orang-orang sahabatmu yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa panjenengan mengatakan la yadkhulul jannah illa rahim? Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah kecuali mereka-mereka yang punya rasa kasih sayang. Kami ini semuanya saling kasih sayang, saling mencintai. Kenapa kau sebutkan seperti itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Laisa rahmata ahadikum nafsahu khassah walakin hatta ayyarhaman nasa ammah. Yang aku maksud kasih sayang, di mana seseorang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah, dia harus memiliki rasa kasih sayang, bukan hanya kasih sayang antar satu suku, tidak hanya kasih sayang antar satu daerah, tidak hanya kasih sayang karena satu keluarga, bahkan tidak hanya kasih sayang karena satu agama, tapi ayyarhaman nasa ammah, mencintai, berkasih sayang semua makhluk, dia memberikan kasih sayangnya kepadanya. Malam hari ini kita saksikan yang dari Bugis sayang kepada yang dari Jawa. Ada yang dari Bugis, ada yang dari Bugis, ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura. Beda sih dari Madura. Ada yang dari mana lagi nih Pak Kiai? Hah? Melayu ada. Beda-beda suku, beda-beda latar belakang, tapi semuanya tetap kasih sayang. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya ini adalah bukti bahwasannya mereka yang hadir di sini adalah hamba-hambanya Allah yang siap untuk masuk ke dalam surganya Allah. Malam hari ini kalian sudah masuk ke dalam taman surganya Allah. Malam hari ini kita berada di taman surganya Allah. Allah telah memberikan satu kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat apalagi kita bisa hadir di majelis pengajian. Rasulullah itu pernah mengatakan begini, ya ashabi, wahai para sahabatku, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati taman surganya Allah, maka masuklah ke dalamnya dan ramaikanlah taman surganya Allah itu. Kata sahabat, taman surganya Allah sudah buka cabang di dunia. Sebelah mana? Nggak tahu, mungkin ada di tanah Rangsang. Kalau toh memang begitu, di desa mana? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu fama hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu yang panjenengan maksud dengan taman surganya Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala hilakul zikri. Taman surganya Allah adalah majelis-majelis zikir. Sebagian ulama mengatakan majelis zikir itu adalah majelis yang mana para jamaahnya berzikir kepada Allah. Kebanyakan ulama ahli hadis mengatakan majelis zikir itu adalah majalisul halali wal haram, majelis pengajian yang di dalamnya dibicarakan tentang syariatnya Allah. Malam hari ini lengkap. Malam hari ini lengkap. Sholawatannya ada. Sholawatannya sudah atau belum? Zikirnya ada. Zikirnya sudah atau belum? Tahlilannya sudah atau belum? Sudah atau belum? Alhamdulillah. Pengajiannya sudah atau belum? Kalau ada yang bilang sudah gitu, saya pamit beneran ini. Maka lengkap malam hari ini. Pengajiannya ada, tahlilannya ada, kemudian zikirannya ada, sholawatannya ada. Yakin semuanya kita saat ini berada di taman surganya Allah. Ora usah amin wis kedadean. Ora usah bu, wis kedadean ada di taman surganya Allah. Insya Allah kelak nanti kita masuk di surganya Allah. Kelak nanti di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Satu pertanyaan untuk panjenengan semuanya. Taman surganya Allah
enak atau enak? Taman surgane Allah nikmat apa nikmat? Kalau kata orang Kediri Pak Bupati, kalau mau bikin kata-kata untuk membangetkan itu nggak usah pakai tambahan banget, cukup diperpanjang kata-katanya, alias diberi mat, bisa pakai mat tobi'i atau mat lazim, sehingga kalau mau bilang kecil-kecil banget jadinya kau kecil. Kalau mau bilang besar-besar banget jadinya kau besar. Kalau mau bilang ganteng-ganteng banget jadinya kau ganteng. Kalau mau bilang ayu-ayu banget jadinya ayu. Kalau bilang suwi-suwi banget jadinya sawi. Taman surganya Allah enak apa enak? Taman surgane Allah nikmat apa nikmat? Biasanya taman surganya Allah kalau toh memang nikmat, angine silir-silir nggih napa mboten? Angine sumilir nggih napa mboten? Lek wis angine sumilir biasanya yang datang itu apa? Apa? Ngantuk? Sepakat? Cocok? Menurut penelitian yang saya lakukan, selama saya mengisi pengajian, orang kalau hadir di majelis pengajian pasti akan mendapatkan 5 cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen tahu 5 ini apa? Pengennya pengen banget atau pengen biasa aja? Kalau pengen bau banget berarti kalian punya dekengan dari pusat. Yang pertama, mohon dihafalkan cobaan bagi orang-orang yang ikut pengajian. Siapa tahu 5 hal ini nanti masuk dalam ujian akhir semester atau ujian seleksi CPNS Kepulauan Meranti. Yang pertama adalah sikile dadi gringgingen. Paham gringgingen? Apa kata orang rangsang gringgingen? Nopo Kiai? Semutan bahasa Indonesia Kiai. Kalau bahasanya Kepulauan Meranti apa? Geringgingen. Apa enggak? Hah? Kesemutan. Geringgingen atau kesemutan? Geringgingen. Alhamdulillah. Saya melihat ibu-ibu yang belakang itu sudah selonjor nekuk. Saya hitung sudah ada 17 kali. Padahal saya di sini belum ada 17 menit. Berarti hampir setiap menit ibu-ibu itu pasti selonjor nekuk. Kalau nggak salah ibu-ibunya pakai kerudung biru dongker. Benar. Alhamdulillah. Yang nomor 2, cobaan dari Allah bagi orang-orang yang ikut pengajian adalah boyoen. Bangke ane sering ditekuk. Alhamdulillah. Saya melihat ibu-ibu yang sebelah sana wis ngongkek bangkean ono ping 20. Alhamdulillah. Lek gak salah kerudunge yang warnane merah muda. Ada yang nomor 3, mata berubah jadi 5 watt alias kan. Yang nomor 4 pasti sudah ada yang tidur. Wis ono sing turu napa dereng? Ada yang sudah tidur atau belum? Coba yang sudah tidur angkat tangan. Alhamdulillah, nggak ada yang angkat tangan, berarti semuanya masih hidup. Yang nomor 5 pasti ada yang ngomong sendiri, ngomong sakarepe dhewe sing ngaji gak dirungokno. Nggih napa mboten? Tapi para rawuh, apapun yang terjadi di majelis pengajian ini, saya tetap husnudzon kepada kalian. Saya tetap berbaik sangka kepada kalian. Kenapa? Karena kalian berada di taman surganya Allah. Saking penake, saking nikmatnya berada di taman surganya Allah, akhirnya matanya kriip-kriip jadi 5 watt, kepalanya teklak-tekluk kadang menghantam temannya yang ada di depan.
Ini semuanya saya yakin dilakukan karena saking merasa nikmatnya ada di taman surganya Allah. Alhamdulillah. Maka dari itu monggo Bu, kalau panjenengan mau sare, mau tidur, monggo saya persilahkan. Nikmatilah taman surga ini senikmat-nikmatnya. Saya pernah ngomong kayak gini dalam satu majelis pengajian. Sesoke ono ibu-ibu berangkat pengajian nggawa bantal karo guling. Dia lewat di depan tetangganya bilang, "Bu, arepe nangdi, mau kemana?" "Ngajilah." "Lah kok ngaji nggawa bantal karo guling, ngaji cak apa kuwi?" Awakmu ini gak melok ngaji, nanggone tanah rangsang. Sing ngaji unyu-unyu tahu. Sing ngaji ngomong, kalau pas pengajian kita berada di taman surganya Allah, makanya dinikmati pisan nggawa bantal karo Bu. Ternyata tetangganya ini terprovokasi para pemirsa. Akhirnya dia nggak mau kalah, dia juga berangkat yuk melu sambil nenteng spring bed. Tapi tetap saya husnudzon. Yang kalian lakukan semuanya ini karena pengen menikmati taman surganya Allah. Makanya Bu, panjenengan kalau mau tidur, kalau mau sare, monggo silahkan. Saya nggak akan marah. Saya mungkin hanya mendoakan tak dongakno bablas. Maksudnya bablas sampai subuh. Shallu ala Muhammad. Shallu ala nabiyina Muhammad. Ini adalah rahmat Allah. Rahmat Allah turun pada kita pada malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Monggo ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Sik mandek dhisik. Penerbang, ayo ndang main. Tak potong 10% loh engko. Ayo ndang main. Ulangi dari awal. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwa qadri ilahi narak, qabla al-fala wal halak, ya dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Waghfir li kulli dhunub, wastur li kulli uyub, wakshif li kulli kurub, waghfi hadal mudib. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Waqif bi asal bidang idan kanal
شهور الجديد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآلين الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلوا على نبينا محمد lanjut ngomong boten sampai jam pinten jam 4 apa jam 5 apa jam 6 lanjut apa boten ikhlas nggih dawuhipun Al-Imam Ali karramallahu wajha innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan ilmu yang manfaat kepada hambanya walaupun toh mereka berangkat pengajian sampai larut malam pulang gak bakal bawa apa-apa, mentok paling bawa berkat, tapi tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali siapa? Kata Sayyidina Ali, illa wa huwa syakirun, kecuali orang tersebut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan bersyukur napa mboten? Sampai jam 5 panjenengan ikhlas napa mboten? Sampai jam 6 tetap ikhlas napa mboten? Lanjutkan nanti sampai jam 5 bersama dengan Pak Kiai Asmar. Saya paling setengah jam mau pamit duluan. Shallu ala Muhammad. Saya bilang semacam ini kenapa? Karena ketika kita ini berangkat pengajian ditoto atine yuk awake dhewe kudu ikhlas. Hadir di majelis ini karena Allah. Hadir di majelis ini karena ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, bukan karena dijak tonggone, bukan karena kerudunge anyar, bukan krono sarunge anyar. Kenapa saya bilang semacam ini? Karena saya tadi ketika lewat saya saksikan ada ibu-ibu pakai kerudung, cat merek kerudungnya belum dicopot. Ayo coba dicek kerudungnya, kalau nggak salah warnanya ya tetap biru dongker. Nggak ada nggih? Alhamdulillah, berarti hadir di sini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya sampaikan malam hari ini, kita bersama-sama disatukan oleh para guru-guru kita. Malam hari ini kita berdoa untuk guru-guru kita, haul masyayikh. Malam hari ini kita mengingat apa yang telah dilakukan oleh para guru-guru kita kepada kita, kebaikan-kebaikan beliau, ilmu-ilmu yang telah beliau berikan kepada kita. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang selalu kita kenang sepanjang masa. Dan ini adalah satu bukti bahwasannya orang kalau sudah meninggal dunia, yang diingat itu adalah kebaikan yang telah dia lakukan kepada kita. Betul napa mboten? Kata pepatah, harimau meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan apa? Warisan. Manusia mati meninggalkan nama. Maka dari itu malam hari ini sebenarnya adalah majelis yang menjadi mauidhah untuk kita semua. Mauidhahnya bukan dari saya. Saya ini hanya penyampai lidah saja. Saya ini hanya sebagai lantaran atau media. Tapi sebenarnya mauidhah yang paling besar adalah haul masyayikh ini sendiri. Masyayikh kita memberikan mauidhah kepada kita semuanya.
Kata satu pepatah dikatakan, wa kafa bil mauti wa'idhan lana. Cukup dengan kematian itu bisa menjadi mau'idhah untuk kita. Para masyayikh nggak butuh mau'idhah saya. Para masyayikh nggak butuh dengan ceramah saya. Beliau-beliau lebih mendengarkan doa panjenengan daripada ceramah saya. Dan malam hari ini kita mendapatkan mau'idhah yang luar biasa, yaitu yang namanya kematian pasti akan menjemput kita. Ini adalah mau'idhah. Kalau di Jogja pernah ada satu keranda mayit, istilah wong Jawa niku pendoso. Tulisane nopo? Saiki aku, sesuk kowe. Itu mau'idhah yang luar biasa. Saat ini aku mati, besok giliran kamu yang akan mati. Makanya Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, hai santri-santriku, sebutkan apa perkara yang ada di dunia ini yang paling dekat dengan kita. Ada santrinya yang menjawab, kalau menurut saya Pak Kiai, yang paling dekat dengan kita ya kekasih kita. Kenapa? Karena setiap hari kemana-mana dia selalu ada di bayanganku. Yang paling dekat ya kekasih kita. Karena kemana-mana saya pergi, hatiku selalu nyantol dengan dirinya. Yang paling dekat itu adalah kekasih kita. Kata Imam Al-Ghazali, salah bukan istrimu, bukan keluargamu yang paling dekat dengan dirimu. Ada jawaban yang lebih benar. Kata salah satu muridnya, yang paling dekat dengan kita itu ya dompet kita Pak Kiai, uang kita, ATM kita, kartu kredit kita. Kenapa? Karena kemana-mana kita pergi, kita selalu bawa dompet, kita selalu bawa tas, kemana-mana kita selalu bawa duit. Kecuali kalau kau memang sedang bokeh, lain ceritanya. Kata Imam Al-Ghazali, salah, ada yang lebih benar jawabannya. Mungkin kalau Imam Al-Ghazali hidup di saat ini dan bertanya kepada kalian tentang pertanyaan ini, mungkin panjenengan akan menjawab yang paling dekat dengan kita adalah HP kita. Kenapa? Karena kemana-mana kita selalu membawa HP. Bahkan kalau HP ketinggalan di rumah, walaupun toh dompet sudah dibawa, dibelain balik ke rumah. Bener apa enggak? Apalagi kalau PIN dan passwordnya HP itu ketahuan sama istri, pusingnya luar biasa. Pasti akan kembali ke rumah. Leres napa mboten? Kalau cuma sekedar dompet ketinggalan di rumah, tapi selama HP nggak ketinggalan, aman, santai. Nggih napa mboten? Ini bapak-bapak yang tersenyumnya agak gimana pasti punya pengalaman. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Kematian adalah yang paling dekat dengan kita. Kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Kita tidak tahu. Walaupun toh menurut survei kuburan mengatakan mayit-mayit punya satu pengalaman yang disampaikan kepada kita. Ini adalah pengalaman dari para mayit. Walaupun toh menurut kesaksian para mayit bahwa malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa pada zaman milenial saat ini lebih ngefan dengan para kaum pemuda, luweh seneng nyabuti nyawane bocah-bocah nom tinimbang nyabuti nyawane wong tua. Ini kesaksian dari para jenazah yang ada di kuburan. Kalau jenengan tidak percaya, berangkatlah terlebih dahulu, tanya kepada mereka. Tapi kalau dipikir-pikir benar. Saat ini di zaman milenial, masya Allah, selalu teringat dengan dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Mautul faja'ah min alamatis sa'ah. Kasratu mautil faja'ah min alamatis sa'ah. Ketika banyak ditemukan mati secara mendadak,
mereka-mereka yang masih muda mati secara mendadak, maka itu menjadi satu pertanda bahwa kiamat sudah dekat, bahwa kiamat sebentar lagi. Kalau dipikir-pikir benar, kenapa malaikat Israel lebih ngefans dengan orang-orang yang masih muda? Coba sekarang kita ilustrasikan. Yang paling banyak mati gara-gara kecelakaan kuwi bocah nom apa wong tuwa? Nom apa tuwa? Sing sering trek-trekan sepeda motor, gawe sepeda motor tanpa helm, jumping-jumpingan, trek-trekan, brong-brongan sepeda motor, terus kecelakaan. Akhirnya bikin kaget warga setempat. Itu kira-kira yang sering kecelakaan seperti ini bocah nom apa wong tua? Saya tidak pernah menyaksikan anak wong tua umur 80 tahun ngepot nang tengah perempatan. Tidak ada. Yang ada itu adalah bocah-bocahmu. Saiki dipikir maneh, yang sering mati gara-gara salah oplosan bocah nom apa wong tua? Sing sering mati gara-gara overdosis bocah nom apa wong tua? Bocah nom. Saya tidak pernah menyaksikan anak wong tua umur 90 tahun mendem bawa botol topi miring di pinggir jalan sambil nenggak minuman keras. Nggak ada. Yang ada itu anak-anak muda wis ngerti sing jenenge kopi iku pau enak dicampur karo oli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak para rawuh. Wis ngerti iki enak dicampuri oli. Dirasakno kurang greng, dicampur bensin, dirasakno kurang greng, campur pertamax, kurang greng, diuyui titik cerit, geblak, akhirnya modar, gara-gara salah oplo. Seperti ini penggaweane bocah nom apa wong tuwa? Wong enom. Mangkane para bocah nom, waspadalah, malaikat Israel mengincar kalian. Sing tua-tua santai pak, rasa khawatir, wis lewat masa mudanya, rasa waspada untuk teko dewe pak. Shallu ala Muhammad. Malam hari ini kita bersama-sama menghauli masyayikh dan kita mendapatkan mau'idhah bahwa kematian itu selalu mengincar kita. Kapan tibanya? Wallahu a'lam. Yang penting kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Malam hari ini kita bersama-sama mendoakan para masyayikh. Kita juga mendapatkan doa para masyayikh. Kita hadir di sini mendoakan para masyayikh. Betul apa enggak? Dan malam hari ini kita akan mendapatkan doanya para masyayikh. Betul apa badan? Saya mau tanya kepada panjenengan, lebih mandi mana? Apa bahasane Melayu mandi kuwi? Mujarab. Lebih mustajab mana? Lebih mujarab mana antara doa kalian dengan doanya para masyayikh yang kita hauli malam hari ini? Mana? Doa panjenengan atau doa masyayikh? Kalau memang kita sepakat doanya masyayikh ini lebih dahsyat dibandingkan dengan doa kita, pertanyaannya, kenapa kita capek-capek mendoakan masyayikh? Kalau toh memang para masyayikh itu doanya lebih dahsyat daripada kita, jawabannya adalah halo. Kita bersama-sama di sini mendoakan masyayikh karena ini adalah wujud ketersambungan kita dengan para masyayikh. Kita bersama-sama di sini mendoakan para ulama, para leluhur kita. Ini menjadi bukti bahwasannya kita semuanya insya Allah adalah keturunan-keturunan yang saleh. Wong tua sing sukses itu standar minimalnya itu cuma dua.
Apa? Ketika orang tua tersebut berhasil menciptakan anaknya menjadi anak yang soleh dan mau mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini harus jangkep, ini harus lengkap. Nggak boleh anaknya cuma soleh tok, tapi gak gelem mendoakan orang tuane, ora iso. Nggak cukup anaknya gelem dongakne wong tuane tapi gak soleh. Dua-duanya harus genep ada di dalam tubuh anak. Anaknya harus soleh dan mau mendoakan orang tua. Onok sing ngaku soleh tapi gak gelem dongakne wong tua, gak cukup. Onok sing ngaji sampai kemana entah dia pergi, pulang dari lembaga pendidikan, di rumah malah dia justru bengkengan sama orang tua masalah doa itu sampai atau tidak. Banyak yang semacam ini. Kalau walaupun dia mengatakan saya ini adalah anak yang soleh, nggak cukup. Selama dia masih belum mendoakan kedua orang tuanya, masih belum bisa dikatakan sebagai anak yang soleh. Demikian juga belum dongakne wong tua, tapi dia tidak tahu caranya mendoakan, ini pun juga tidak cukup. Saya khawatir ketika orang tuanya meninggal dunia, dia tidak tahu caranya berdoa. Akhirnya ndonga macem-macem lemah, abang nyimpang lemah, dorong anteng lemah, putih ngalih jul jal-jalut, mbuh mandi-mandi yo ramandi yo rapopo, mati-mati yo kono, riteko yo rapopo. Walaupun sekarang ada bantuan Mbah Google, Syekh Google. Ketika orang tuanya itu mati di depan jenazah orang tuanya, dia kemudian membuka Google, browsing di Google, ketemu satu doa, apapun doanya dia baca, karena memang nggak tahu di depan jenazah orang tuanya, dia mengangkat tangannya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Emangnya arepe diapakne wong tuane, arepe dimplok. Ketika orang tuanya meninggal dunia, bingung cari doa, buka Mbah Google, ketemu dengan satu doa, dia baca Allahumma jannibna syayatin wa jannibi syaitan mimma razaqtani. Ya Allah, wis angel wis angel. Makane anake di pondok, makane anake di ngaji, makane anake di madrasah. Hari gini anak nggak mondok, nggak bahaya tak? Bahaya. Ya bahaya. Benar apa benar? Sallallahu Muhammad. Nah, ini para orang, makanya jangan sampai kita ini punya anak seperti tadi yang didawuhkan oleh Pak Kiai Asmar. Jangan sampai di era milenial ini kita punya anak yang tidak mau mendoakan kita. Ketahuilah wahai para muslimin, muslimat, kepulauan Meranti semuanya, kita mati yang mendoakan kita itu adalah anak-anak kita. Maka dari itu pondokkanlah, berikanlah ajaran pengajian agama kepada anak-anak kalian. Siapa tadi yang bilang seperti ini? Siapa bilang tadi yang bilang seperti ini tadi? Pak Bupati. Tepuk tangan untuk Bupati gini. Saya khawatir tadi sambutannya mirip dengan Mauidhatul Hasanah. Ini saingan berat kalau begini jadinya. Alhamdulillah. Setelah itu beliau langsung menutup dengan salam, lega rasanya. Akhirnya siap bertanding dengan beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yang kita dapatkan di majelis ini, ya, kita mendoakan kepada para masyayikh sebagai bentuk sambung kita kepada para masyayikh. Saelek-eleke santri itu adalah santri yang tidak pernah sambung dengan kiainya. Kita ini mendoakan kepada guru-guru kita sebagai wujud sambung kita. Pepatah Arab mengatakan alaqatul muridi wa syaikhi kal alaqah al-kahrubaiyah. Hubungan antara murid dengan guru itu seperti hubungan lampu, hubungan listrik. Kalian lihat lampu ini bisa menyala karena ada aliran. Kalau tidak ada aliran listrik,
maka lampu ini tidak akan bisa menyala. Betul? Sama santri ketika ada di tengah-tengah masyarakat, dia tidak akan bisa cerah dan memberikan pencerahan ketika dia tidak sambung dengan kiainya. Tapi ketika dia sambung dengan guru-gurunya, sambung dengan kiainya, sambung dengan ustadznya, saya yakin dia pasti akan cerah dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini kita yakin. Para sesepuh-sesepuh kita, Pak Fauzi Hasan, Bapak Kakang Kemenak, sampai pada Pak Bupati, sampai Kiai Mahfud, sampai Pak Kiai Hasbullah, Pak Kiai Tarmizi Tohar, semuanya menjadi orang semuanya. Betul kan? Betul. Jadi orang kan? Ini karena barokah daripada guru-gurunya dan mereka tetap tersambung dengan guru-gurunya. Kalian ingin jadi orang atau tidak? Memang sekarang bukan orang. Insya Allah dengan sambung dengan guru-guru kita, kita akan cerah dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, kita ini melafalkan doa dan mengirimkannya kepada masyayikh, kemudian kita mendapatkan doa yang dahsyat, lebih dahsyat dari para masyayikh, lebih kuat daripada doa kita. Kenapa? Doanya para masyayikh yang sudah wafat itu lebih dahsyat daripada doanya kita yang masih hidup. Satu pepatah Turki mengatakan, ini adalah makolahnya atau perkataannya Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan, pendiri daripada lembaga As-Sulaimaniyah yang ada di Turki. Dia bilang pakai bahasa Turki, tapi saya akan coba untuk terjemahkan pakai bahasa Arab, karena saya tidak bisa bahasa Turki. Idza mata alimun faka'annahu sayfun kharaja min kirabihi. Ketika ada seorang alim yang meninggal dunia, maka dia laksana pedang yang keluar dari sarungnya. Dia lebih tajam, dia lebih dahsyat. Ketika ada seorang laki-laki bawa pedang, dia jalan di pinggir jalan di tengah kampung, orang pasti akan gemetar, padahal pedangnya belum dibuka. Kalian kalau lihat Pak Kiai Fadil jalan-jalan di tengah masyarakat, jalan-jalan di jalan Rangsang, bawa pedang, padahal pedangnya belum dibuka, pedangnya belum tampak dari balik sarungnya. Saya yakin orang-orang pasti akan ketakutan lihat Pak Kiai Fadil bawa pedang seperti itu. Itu padahal pedangnya belum dikeluarkan. Coba kalau pedangnya Pak Kiai Fadil itu dikeluarkan di tengah jalan, pedangnya keluar dari sarungnya, saya yakin masyarakat pasti akan lari ketakutan. Kenapa panjenengan ketawa? Ini saya bilang padahal serius. Maka Pak Fadil, jangan sekali-kali kau buka pedangmu, kau keluarkan pedangmu dari sarungmu. Tetap ada di dalam, karena sangat menakutkan. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia, orang kalau sudah wafat, doanya lebih dahsyat. Bahkan di dalam satu kitab Sirajut Thalibin, karangan daripada Syekh Ihsan Jampes dari Kediri, beliau menukil kalamnya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Al-Wali, ba'da mautihi kana i'tina'uhu li'aqaribihi walla'idhina ma'ahu fi hayatihi akthar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Ketika ada seorang wali, seorang saleh meninggal dunia, maka kepeduliannya kepada orang-orang yang pernah bersama dengan mereka, bersama mengaji dengan mereka, bersama menimba ilmu dengan mereka,
maka kepedulian beliau kepada mereka akan lebih besar bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada mereka ketika beliau masih hidup. Kenapa? Karena orang kalau sudah di alam kubur, kata Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, itu hanya memiliki satu sifat. Sedangkan orang kalau masih hidup itu memiliki dua sifat. Orang itu, Bu, kalau masih hidup dia pasti punya dua sifat. Satu, sifat basyariyah. Yang kedua, sifat khususiyah. Sifat basyariyah itu adalah sifat kamanusan atau sifat manusiawi. Contoh, ketika orang ngomong 1 jam nggak selesai-selesai, terus tenggorokan kering, kira-kira manusiawi apa enggak? Manusiawi. Ngomong 1 jam nggak selesai-selesai, terus pengen minum, kira-kira wajar atau tidak? Wajar. Ini namanya manusiawi. Alhamdulillah. Yang kedua, setiap orang yang masih hidup itu pasti punya sifat khususiyah. Sifat khususiyah itu adalah sifat spesial sesuai dengan profesinya. Kalau saya ilustrasikan, ketika ada seorang guru, bagaimana cara duduknya di depan muridnya sama di depan teman-temannya, kira-kira beda atau beda? Beda. Kalau di depan muridnya duduknya selalu dijaga, tapi kalau di depan teman-temannya satu kamar, satu letting, satu sekolahan, satu bangku, udah nggak ada aturan duduk, kadang jigang, kadang begini duduknya dan lain sebagainya. Kalau sedang sendirian mau minum itu terserah, mau cara bagaimana saja monggo, tapi kalau di depan jamaah mau minum susah rasanya. Ini namanya adalah sifat khususiyah. Nah, orang itu kalau sudah meninggal dunia, dia hanya punya satu sifat. Apa? Sifat khususiyah. Dia sudah tidak mikir yang namanya basyariyah. Dia nggak mikir namanya wedang kopi, nggak mikir namanya ini air mineral, nggak mikir namanya ini jahe dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia berdoa, doanya akan lebih dahsyat, tanpa ada tedeng aling-aling membuat malaikat kaget. Panjenengan juga. Maka dari itu malam hari ini kita bersama-sama pasti akan mendapatkan doa dan kepedulian para guru-guru kita. Syaratnya adalah tetaplah sambung bersama dengan guru-guru kalian. Jangan sampai putus. Dimana kita itu kalau mengatakan sambungnya murid dengan guru, itu namanya adalah silsilah. Di sini ada yang dari Termas, santri-santri yang dari Termas, alumni yang dari Termas, konten ya ini berguru kepada Mbah Kiai Dimyati. Mbah Kiai Dimyati berguru kepada Mbah Kiai Mahfud. Mbah Kiai Mahfud berguru kepada Mbah Kiai Nawawi Banten. Mbah Kiai Nawawi Banten berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan berguru kepada Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Ahmad Ad-Dasuki berguru kepada Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi berguru kepada Abduddin Al-Iji. Abduddin Al-Iji berguru kepada Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Al-Bajuri berguru kepada siapa? Kepada Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi berguru kepada Abdul Karim Asy-Syahrastani. Asy-Syahrastani berguru kepada Imamul Haramain. Imamul Haramain berguru kepada Imam Syafi'i. Ada juga yang dari Tebu Ireng, dari Mbah Hasyim Asy'ari, berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Hasyim Asy'ari dulu muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan pernah ngaji kepada Mbah Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi Banten pernah ngaji kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan pernah ngaji kepada Sayyid Ahmad Ad-Dasuki. Ad-Dasuki pernah ngaji kepada Abdullah As-Sanusi. As-Sanusi pernah ngaji kepada Al-Iji. Al-Iji pernah ngaji kepada Al-Bajuri. Dan begitu seterusnya. Ada yang dari Lirboyo, Lirboyo dari Mbah Kiai Abdul Karim, Mbah Kiai Abdul Karim dari Mbah Kiai Khalil Bangkalan.
sama jalurnya ke atas. Ada yang dari Blok Agung, Mbah Kiai Syafaat pernah ngaji kepada gurunya dan gurunya sambung kepada Imam Syafi'i. Begitu seterusnya. Persambungan ini namanya adalah silsilah. Apa? Silsilah. Panjenengan tahu apa artinya silsilah? Maknanya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kalau jawabannya benar, tak kasih hadiah. Apa yang dimaksud dengan silsilah atau arti daripada silsilah? Monggo angkat tangan. Yang benar jawabannya silahkan, boleh pulang duluan. Silsilah itu artinya adalah rantai. Jadi kalau ada murid itu bersambung dengan guru, itu namanya dia punya silsilah. Orang itu diibaratkan dengan silsilah ketika sambung. Kenapa kok tidak diistilahkan dengan yang lain? Semisal diistilahkan dengan dadung atau tali tampar. Apa kalau di sini kata dadung itu menurut orang Rangsang itu Pak Camat? Dadung. Opo bahasane Rangsang dadung? Hah? Yo dadung, podo. Dadung. Kenapa kok tidak diisyaratkan dengan dadung? Hablun bahasa Arabnya. Kenapa kok tidak diisyaratkan dengan karet atau almatot? Karena yang namanya silsilah atau rantai itu memiliki karakter yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh dadung ataupun karet ataupun tali semacamnya. Panjenengan saya tanya, ketika panjenengan menemukan ada potongan tali tampar atau dadung satu kilan, sak kilan itu apa berarti? Sak jengkal. Kira-kira panjenengan masih bisa menyebut ini dadung atau tidak? Bisa. Ketika panjenengan menemu karet sudah terpotong-potong, panjenengan temukan di pinggir jalan potongan karet, apakah panjenengan masih bisa menyebut ini karet? Bisa. Tapi lain halnya dengan silsilah, lain halnya dengan rantai. Kalau ada satu lingkaran besi rantai terputus dari rangkaiannya dan ditemukan di pinggir jalan, apakah panjenengan bisa menyebut dengan rantai? Tidak bisa. Makanya yang namanya silsilah antara murid dengan guru itu harus tetap sambung. Seperti inilah wujud daripada persambungan kita dengan guru-guru kita. Rantai itu, silsilah itu, para rawuh, kalau digantung kemudian dibiarkan sampai ke bawah, yang bagian atas digoyang, kira-kira yang bawah ikut goyang atau tidak? Itulah ibaratnya. Yang rantai bagian atas itu adalah guru-guru kita. Ketika guru-guru kita ini berdoa, maka kita ada di bawah ikut kena goyangan doanya. Alhamdulillah. Yang kedua, ketika rantai itu digoyang bagian bawahnya, yang atas ikut goyang atau tidak? Goyang. Itulah kita yang di bawah. Ketika kita ini berdoa, maka nggak usah khawatir. Selama sambung dengan guru-guru kita ikut mendoakan kita. Alhamdulillah. Makanya sebagai santri saya minta, siapapun alumni dari pondok pesantren, apapun profesinya dan berapapun mondoknya, entah itu 1 minggu, entah itu 2 tahun, entah itu 1 tahun, pokoknya tahu budikan ngono wae, atau pokoknya tahu makan bareng bersama dengan teman-teman santri, atau masak sendiri, mencuci sendiri, pernah mondok di pondok pesantren, ora usah khawatir. Dan kalian harus punya rasa percaya diri. Kenapa? Karena para masyayikh selalu menyertai kita. Doa para masyayikh selalu menyertai kita. Makanya kalian santri, ojo kelemar-kelemar, ojo loyo. Kalian harus punya rasa percaya diri. Kita ini adalah santri dan pasti bisa melakukan
hal-hal yang istimewa. Kenapa? Karena dikatakan ada seorang tokoh terkenal di Amerika punya pepatah, namanya adalah Joe Namath. Joe Namath ini adalah salah satu pemain football terkenal di Amerika yang hidup pada tahun 1960-an. Dia pemain football, bukan soccer. Kalau football itu permainan bola yang bolanya itu lonjong. Di Amerika itu memang terkenal football, bukan soccer atau bola bulat. Walaupun toh Amerika pernah mengikuti Piala Dunia sejak tahun 1920, tapi Amerika tidak pernah menjadi pemenang juara dunia. Paling mentok itu masuk di perempat final. Itu pun terjadi pada tahun 2002 ketika Piala Dunia dihelat di Jepang dan Korea Selatan. Kemarin Amerika hanya masuk pada 16 besar ketika Piala Dunia itu dihelat di Qatar. Akhirnya yang masuk di final adalah Prancis dan Argentina. Yang menjadi Piala Dunia pemenangnya adalah Argentina. Walaupun toh Argentina menjadi pemenang Piala Dunia, para pendukung Prancis nggak usah khawatir. Kenapa? Karena yang dapat sepatu emas itu adalah Mbappe. Mbappe itu mengegolkan 8 gol. 4 gol digolkan oleh Mbappe ketika pertandingan final, 3 gol ketika match, 1 gol ketika tendangan penalti. Messi lewat karena dia hanya mengegolkan 7 gol. Ketika final dia hanya mengegolkan 3 gol, 2 gol ketika pertandingan final, 1 gol ketika tendangan penalti. Walaupun toh Argentina yang jadi pemenang, tapi yang namanya jago tetap Prancis. Kenapa? Karena satu-satunya jersey yang berlambangkan ayam jago itu adalah timnas dari Prancis. Ini kita tadi sampai mana? Ayam jago. Prancis, ayam jago. Dari mana Mas Antoni tadi ini? Kenapa sampai ke sepak bola? Joe Namath punya satu pepatah, when you have a confidence, you'll have a lot of fun, and when you have a fun, you can do amazing things. Sing bilang tahu artinya. Oh? Kalau kata orang pondokan, Mbah Kiai Hasbullah kalau memaknai bahasa Inggris ini, when you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira, a confidence ing rasa percaya diri, you'll have mongko bakal anduweni sapa sira. Asluhu you will have. Dipun iklal ulibat nukilat basoro you'll have. You'll have mongko bakal anduweni sapa sira a lot of fun ing pirang-pirang rasa bunga. And when you have lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira fun ing rasa bunga, you can do mongko bakal iso nglakoni sapa sira amazing things ing pirang-pirang perkara kang bisa ndadekake istimewa apa maka ing sira. Iki gak santri gak iso para karo. Tepuk tangan untuk para santri. Sallallahu Muhammad. Jadi menurut Joe Namath, yang namanya amazing things, perkara yang luar biasa, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berbahagia. Wong sumpek mikir utang embel dino, arepe membuat suatu hal yang istimewa, mimpi deh lo. Wong sumpek ribut terus atine, tidak pernah berbahagia, dia tidak akan bisa mencetuskan hal yang istimewa. Hanya orang yang punya hati bahagia bisa membuat sesuatu yang istimewa. Tapi kunci kebahagiaan itu hanya pada orang yang punya rasa percaya diri. Gak mungkin
orang nggak punya rasa percaya diri terus isok bahagia, nggak mungkin. Dia pasti selalu mengatakan nggak pede, nggak bisa. Lain halnya kalau punya rasa percaya diri seperti teman-teman santri, dimanapun dia berada percaya diri, kapanpun dia berada percaya diri, duwe percaya diri, gak duwe percaya diri, sugih percaya diri, melarat yo percaya. Santri soalnya tahu sugih waktu nang pondok awal-awal kiriman, dan juga pernah melarat di pondok ketika akhir bulan kiriman telat. Makanya santri dimanapun berada harus tetap punya rasa percaya diri. Insya Allah dengan demikian kita ciptakan santri-santri milenial yang serba bisa dan siap untuk bisa menjadi apa saja untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Buktikan seperti apa yang didawuhkan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya ketika mereka putra-putranya akan masuk ke kerajaan Mesir. Ya baniya, la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hei anak-anakku, kamu itu kalau masuk ke kerajaan, masuk ke kota Mesir, la tadkhulu min babi wahid, jangan kau masuk dalam satu pintu, tapi udkhuluha min abwabin mutafarriqah, masukilah itu kerajaan dari berbagai macam pintu. Kita ini kalau ingin memperbaiki bangsa, kita ini kalau ingin memperbaiki negara, kita harus melewati dari berbagai macam pintu. Santri harus bisa masuk ke pintu-pintu yang mana saja untuk menciptakan kemaslahatan bangsa dan negara. Ono sing dadi politisi, siap. Ono sing dadi polisi, siap. Ono sing dadi tentara, siap. Ono sing dadi pejabat, siap. Ono sing dadi konglomerat, siap. Ono sing dadi pengusaha, siap. Ono sing dadi menteri, siap. Itulah santri yang harus siap selalu di segala medan dan di segala keadaan. Para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap silaturahmi ini tetap lanjut ila yaumil qiyamah. Amin. Kata Iwan Fals, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Kemanapun ku pergi, kau selalu di hatiku. Kemanapun ku pergi, I will be always with you. Pantun lagi mengatakan, malam ini bersama bersanding di teras masjid, nongkrong ngaji sambil minum kopi susu. Saat ini kerangsang memang yang pertama kali, tapi selanjutnya don't worry, pasti I will be always miss you. Kula pun angkat tangan, awake pun ajur-ajuran, kula tak milih pamit, boyok niki pun krasa sakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mardiya, jam'an mubaraka, jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuman marhuma. Allahumma ya Fattah, ya Rahman, ya Rahim, iftah alaina abwaba rahmatika, iftah alaina abwaba hidayatika, iftah alaina ya Rabb abwaba maghfiratika, ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina abwaba rizqika ya Rabb warzuqna rizqan wasi'an, rizqan halalan thayyiban zahiran wa batinan, wa barik lana fima razaqtana warzuqna auladan salihin wa salihat, warzuqna sihatan wa afiatan fil jismi wal jasad. Allahumma ya Rabb ij'al hadhihi al-qaryah qaryah kepulauan Meranti, ij'al hadhihi al-qaryah qaryah Rangsang. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah wa hadhihi al-madinah wa hadhihi al-baldah baldatan tayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al ahlaha ya Rabb min ibadika salihin wa min al-ulama al-amilina bi'ilmihim wa min al-ulama ar-rashidin. Allahumma yassir lana wa lahum fi jami'i umurina wa umurihim, umurid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rabb la tu'assir, sahil lana ya Rabb. Allahumma arzuqna salamatan fi dinina wa dunyana wa ukhrana ya Rabb. Hadha du'auna kama amartana, istajib lana du'aana kama istajabta du'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqta'im. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi untayan mau untuk hasanah yang disampaikan oleh Beliau Al Mukarram Romo